warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Seni Fitria dari kelas D, Prodi Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang merupakan rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia dikenal sebagai bahasa kepulauan karena penyebarannya yang sangat luas dan tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga ada di daerah-daerah lain. Jadi, pada masa sebelum ditemukannya bahasa Indonesia, bangsa Indonesia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia atau dikenal sebagai bahasa penghubung. Karena di Indonesia memiliki banyak suku dan bahasa daerah tertentu, maka bangsa Indonesia memerlukan satu bahasa penghubung untuk satu suku dengan suku yang lain. Misalnya, orang Kalimantan ingin berkomunikasi dengan orang Sumatera, mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa atau perbedaan antara bahasa kasar dan bahasa yang halus. Yang ketiga, suku-suku di Indonesia menerima dengan sukarela bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional. Dan terakhir, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa Indonesia tidak muncul secara instan dan tiba-tiba. Proses perkembangan bahasa Indonesia dibagi ke dalam 3 periode. Yang pertama adalah periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Dahulu, bangsa Belanda dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi, sehingga bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Alih pendidikan Belanda memberikan pengaruh budaya Belanda kepada bangsa Indonesia, tapi hal tersebut ditentang oleh bangsa Belanda karena bangsa Belanda berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia untuk menuntut persamaan hak dan kedudukan. Akhirnya didirikanlah Inland Onderwijs Commissie untuk para pemuda Indonesia yang ingin belajar bahasa Belanda. Dapat diketahui bahwa dari organisasi tersebut muncullah pemikiran untuk menciptakan alat pemersatu, yaitu bahasa. Lalu pada tahun 1901 dilakukan pembakuan bahasa untuk pertama kali. Disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh Profesor Charles van Ophisden yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur. Ejaan resmi ini dikenal dengan nama Van Ophisden yang dimuat di dalam kitab Logat Melayu. Di dalam kitab Logat Melayu terdapat ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Pada sistem ejaan Van Ophisden, bahasa Melayu ditulis dengan huruf Latin dan tetap banyak dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Contohnya adalah penggunaan huruf O, E untuk mewakilkan huruf U, dan huruf J untuk Y, DJ untuk huruf J, dan TJ untuk huruf C. Selanjutnya, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan Badan Penerbit Buku-Buku yang dinamakan Komisi for the Volkslektür atau Taman Bacaan Rakyat, yang diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Selain itu, bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kenegaraan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahasa Melayu sebagai lingua franca di Indonesia. Dalam Kosasih 2012 dikemukakan bahwa sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Dugaan tersebut diperkuat oleh bukti-bukti sejarah yang tertinggal pada masa itu, seperti Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 684 dan Prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang berisi perayaan nagari dan berbahasa Melayu kuno. Selanjutnya, periode kedua. Periode ini adalah saat periode Sumpah Pemuda 1928 hingga kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah munculnya Trisakti Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini merujuk pada peristiwa Sumpah Pemuda di mana pemuda Indonesia berikrar dan bertekad akan mewujudkan
satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Istiqlal ini menjadi momen yang penting dalam proses kemerdekaan Indonesia, termasuk juga proses perkembangan sejarah bahasa selanjutnya. Pada tahun 1933 muncul angkatan bernama Pujangga Baru. Angkatan ini dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Amin Pane. Angkatan ini muncul dan berkembang bersamaan dengan terbitnya majalah berjudul Pujangga Baru. Angkatan ini ditandai dengan semangat kaum muda Indonesia untuk memajukan bangsa melalui karya sastra. Pada tahun 1938 diadakan Kongres Bahasa Indonesia pertama kali di Solo. Dapat disimpulkan bahwa tahap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Lalu, tepat pada tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Republik Indonesia yang menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa negara, yaitu pada pasal 36. Selanjutnya, munculnya Angkatan 45. Angkatan ini dipelopori oleh penyair terkemuka yaitu Chairil Anwar. Angkatan ini ditandai dengan semangat pembaruan dan penekanan pada individualisme serta vitalitas yang banyak juga dipengaruhi oleh karya-karya dari Chairil Anwar. Dan periode terakhir yaitu periode kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini. Pertama, pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan ejaan baru, yaitu ejaan Republik yang dikenal juga sebagai ejaan Suwandi untuk menggantikan ejaan lama, ejaan Van Ophusen. Seperti namanya, ejaan ini diresmikan oleh Suwandi. Pada ejaan ini terdapat beberapa perubahan penting, seperti pada penggunaan OE ganti menjadi huruf U. Juga pada tanda glotal seperti apostrof itu dihilangkan. Lalu untuk kata yang berulang seperti anak-anak ditulis menggunakan angka, dari anak-anak menjadi anak dan dua. Namun dalam sudut pandang linguistik dan pembakuan, ejaan ini dianggap belum sempurna. Penulisan angka pada kata yang berulang dianggap terlalu informal dan tidak sesuai untuk dokumen. Lalu pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Hal ini menjadi salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1972, Indonesia meresmikan ejaan baru yang dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau EJD. Presiden Soeharto sendiri yang mengumumkan peresmiannya dalam pidato kenegaraan di depan DPR. EJD merupakan reformasi besar terhadap ejaan sebelumnya dengan tujuan menyederhanakan dan menyeragamkan sistem penulisan bahasa Indonesia. Dalam EJD, kombinasi huruf yang rumit diubah menjadi ke dalam bentuk yang lebih logis dan mendekati pengucapan sesungguhnya. Huruf TJ berubah menjadi C, DJ menjadi J, dan J berubah menjadi Y. Ejaan ini bertahan cukup lama dan menjadi dasar dalam sistem penerbitan, administrasi, dan pendidikan di Indonesia. Lalu, pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1978, diadakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Hal ini menjadi peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali. Kemudian pada tahun 2015, pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap EYD dan terdapat istilah baru yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEB. Meskipun tidak memberikan banyak perbedaan, PUEB memberikan penekanan terhadap penulisan yang lebih presisi dan sesuai dengan kaidah bahasa. Antaranya yaitu penggunaan huruf kapital, penulisan tanda baca yang lebih konsisten, dan penulisan unsur serapan dari bahasa asing. Dan yang terakhir, pada tanggal 16 Agustus 2022 diresmikan ejaan baru yang menggantikan PUEB, yaitu EYD edisi 5. Peresmian ini dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ejaan ini membawa beberapa perubahan dan kaidah baru dibandingkan dengan ejaan sebelumnya. Perubahan ini mencakup aspek redaksi, contoh, dan tata cara penyajian. Sekian penjelasan mengenai proses dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya berharap bahasa Indonesia terus berkembang dan memiliki banyak kosakata-kosakata baru seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.